Halo semuanya, balik lagi dengan gue Dava. Jadi kita akan membahas tentang part sebelumnya, yaitu tentang sejarah politik apartheid di Afrika Selatan. Dan semoga bisa disimak dan dipahami secara lebih lanjut. Selamat menyaksikan. Nah, jadi kita akan membahas tentang part sebelumnya, yaitu tentang sejarah politik apartheid di Afrika Selatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah politik apartheid di Afrika Selatan. Sistem apartheid di Afrika Selatan yang dimulai pada tahun 1948 merupakan pendekatan terstruktur yang secara sistematis memikirkan individu kulit hitam dan kelompok ras lainnya. Sistem ini tidak hanya dibangun melalui undang-undang dan kebijakan tetapi juga diperkuat oleh individu yang berperan penting dalam pengembangannya. Dalam analisis ini, kita akan menggali lebih dalam tokoh-tokoh kunci apartheid dan mengkaji bagaimana mereka membentuk dan mempengaruhi dinamika sosial di Afrika Selatan. Yang pertama ada Daniel Francois Malan. Dia adalah arsitek utama sistem apartheid di Afrika Selatan, memainkan peran penting dalam menegakkan kebijakan yang memperkuat supremasi kulit putih. Menjabat sebagai Perdana Menteri dari tahun 1948 hingga 1954. Ia memposisikan dirinya sebagai pendukung setia nilai-nilai tradisional kulit putih dan mempromosikan ideologi nasionalisme kulit putih. Langkah-langkah yang ia terapkan, termasuk Undang-Undang Pendaftaran Penduduk dan Undang-Undang Kawasan Kelompok, menetapkan kerangka hukum untuk segregasi ras yang ketat. Malan yakin bahwa menjaga kemurnian ras akan mencegah konflik sosial. Namun, keyakinan ini menyebabkan ketidakadilan yang mendalam dan kekerasan sistematik terhadap komunitas kulit hitam. Yang kedua ada Hendrik Verwoerd, umumnya dikenal sebagai Bapak Apartheid. Dia mengangkat kebijakan apartheid secara signifikan setelah kepemimpinan Malan. Dia menjadi Perdana Menteri dari tahun 1958 hingga 1966, di mana ia mengusulkan konsep Bantustutan yang kontroversial yang dimaksudkan untuk memisahkan penduduk kulit hitam ke dalam wilayah tertentu. Verwoerd berpendapat bahwa pembagian ini memberikan kemandirian bagi komunitas kulit hitam. Namun, kenyataannya hal ini sangat membatasi pengaruh politik dan ekonomi mereka. Dengan menerapkan segregasi ini, Verwoerd memperkuat supremasi pemerintah kulit putih dan memperdalam kesenjangan yang ada. Yang ketiga adalah Nelson Mandela. Nelson Mandela muncul sebagai simbol perlawanan dan kuat terhadap apartheid. Sebagai pemimpin Kongres Nasional Afrika atau ANC, ia memperjuangkan perjuangan hak-hak sipil dan kesetaraan. Penangkapannya pada tahun 1962 yang diikuti dengan hukuman penjara selama 27 tahun mengubahnya menjadi ikon global gerakan anti-apartheid. Setelah dibebaskan pada tahun 1990, Mandela memainkan peran penting dalam menegosiasi mengakhiri apartheid dan menganjurkan rekonsiliasi di seluruh Afrika Selatan. Setelah menjadi presiden kulit hitam pertama pada tahun 1994, ia mendedikasikannya dirinya untuk mengembangkan masyarakat inklusif. Meskipun terdapat tantangan besar yang ditimbulkan oleh perpecahan sosial dan ekonomi yang diciptakan oleh apartheid. Yang ketiga ada Desmond Tutu. Desmond Tutu adalah seorang uskup Anglikan yang tidak hanya menentang rezim apartheid tetapi juga memperjuangkan perdamaian dan rekonsiliasi setelah keruntuhan rezim tersebut. Ia mengecam kebijakan diskriminatif melalui pidatonya yang tegas dan menganjurkan sanksi internasional terhadap Afrika Selatan. Setelah berakhir apartheid, Tutu mengambil peran sebagai Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berupaya mengungkapkan kebenaran seputar pelanggaran hak asasi manusia. Pendekatannya menggarisbawahi pentingnya pengakuan dan penyembuhan dibandingkan sekedar hukuman sebagai jalan menuju perdamaian abadi. Yang keempat ada Oliver Tambo. Oliver Tambo, presiden ANC yang beroperasi di pengasingan, memainkan peran penting dalam menggalang dukungan internasional dalam perjuangan melawan apartheid. Melalui upaya diplomatik dan kampanye globalnya, ia berhasil meningkatkan kesadaran di seluruh dunia mengenai kekejaman yang dilakukan di bawah sistem apartheid. Tombo tanpa kenal lelah berusaha menjalin aliansi dengan gerakan sosial di berbagai negara dan secara efektif memobilisasi tekanan terhadap pemerintah Afrika Selatan. Keberhasilannya dalam memupuk solidaritas internasional merupakan faktor penting dalam memaksa rezim apartheid untuk terlibat dalam negosiasi dan pada akhirnya mengakhiri diskriminasi rasial. Selain apa yang telah disebutkan, sistem apartheid melibatkan banyak aspek tersembunyi yang tidak diketahui secara luas, namun memiliki dampak yang besar. Contoh penting adalah pengawasan dan pemantauan ketat terhadap lawan politik. Pemerintahan apartheid mengerahkan badan-badan intelijen untuk terus mengawasi aktivitas ANC dan kelompok pro-kemerdekaan lainnya, sehingga menciptakan suasana ketakutan yang menghambat aktivisme. Penangkapan sewenang-wenang dan kekerasan terhadap aktivis merupakan hal biasa, yang mencerminkan sifat rezim yang menindas. Strategi divide and rule
digunakan sebagai taktik untuk memecah belah komunitas kulit hitam. Rezim apartheid memicu persaingan antar suku dan mendirikan Bantustan, berupaya mengalihkan perhatian dari perjuangan kolektif. Pendekatan ini bertujuan untuk melemahkan persatuan di antara kelompok-kelompok yang terpisah, dan pada akhirnya menghambat kemampuan mereka untuk bersatu melawan penindasan. Sistem ekonomi apartheid disusun untuk menguntungkan penduduk kulit putih. Sektor-sektor utama seperti pertambangan dan manufaktur sebagian besar dikendalikan oleh individu kulit putih, sehingga memberikan peluang yang terbatas bagi komunitas kulit hitam. Undang-undang yang membatasi akses terhadap pendidikan dan pekerjaan semakin memperparah kesenjangan ini, sehingga menciptakan siklus kemiskinan yang terus-menerus dan sulit untuk dihilangkan. Propaganda pemerintah memainkan peran penting dalam melegitimasi kebijakan yang diskriminatif. Media yang dikendalikan negara menyebarkan narasi bahwa individu kulit putih mempunyai hak untuk mendominasi, yang menunjukkan bahwa segregasi rasial memberikan manfaat terbaik bagi semua orang yang terlibat. Hal ini menumbuhkan lingkungan di mana rasisme dianggap sebagai norma sosial yang dapat diterima. Sistem apartheid di Afrika Selatan muncul dari perpaduan ideologi, kebijakan, dan tindakan para pemimpin berpengaruh. Memahami peran individu ini dan strategi yang mereka terapkan akan memperjelas sifat rumit dari diskriminasi rasial. Selain itu, penting untuk mengakui dampak jangka panjang dari kebijakan-kebijakan ini, yang terus mempengaruhi masyarakat Afrika Selatan saat ini. Dengan mengkaji angka-angka dan mekanisme yang mendasari sistem ini, kita dapat mengambil pelajaran dari masa lalu untuk menghindari terulangnya kesalahan yang sama di masa depan. Perjuangan melawan penindasan dan pencarian keadilan adalah sebuah perjalanan yang berkelanjutan, dan mengakui sejarah adalah langkah penting menuju penciptaan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Terima kasih. Nah, itu dia pembahasan yang gue udah jelaskan tentang pemaparan materi sejarah politik apartheid di Afrika Selatan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan dipahami dengan benar-benar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.